sosok anak sedang direkam. Lagi main ya. Sedang bermain di kamar dan di jendela bagian luar ya. Seperti ada bayangan pergerakan, mengintip. Tasya, Ervan, anak kecil terekam belakang. Sebelum Tasya atau Ervan mengatakan ini benar atau ada video rekayasa, saya sih pendapatnya gimana mengenai video tersebut? Percaya aku sih. Oke. Aku tuh percaya Kak, karena yaitu dibilang makhluk astral itu adalah ya teman kita juga, ini sekeliling kita juga banyak. Jadi ya namanya kamera sekarang kan makin canggih ya. Apa juga bisa kedetek gitu secara tidak langsung. Jadi yang kayak gitu-gitu sih aku hampir percaya. Oke, meskipun kadang-kadang juga ada beberapa orang yang memang pergunakan era sosial media ini untuk mengeluarkan video rekayasa sehingga menjadi viral ya. Tasya, Ervan, bagaimana? Kalau aku yang ini aku tetap menganggap ini rekayasa. Oke. Karena gak ada apa-apa kalau yang aku lihat di video ini sama sekali nggak ada sosok di situ. Dan mungkin mau bilang kok ya dia tiba-tiba munculnya pas direkam gitu. Terlalu naif. Ervan? Kalau yang saya rasa sih tidak ada merasakan energi apapun sih dari sosok gaib. Oke, mungkin boleh saya minta untuk memutarkan kembali video tersebut. Karena bisa saja sebenarnya video itu sebenarnya mungkin saja bukan rekayasa dalam pengertian mereka menghadirkan sosok, tapi sebenarnya ada pergerakan cahaya di area luar yang sehingga akhirnya ketika direkam terjadi seperti adanya pergerakan bayangan. Mungkin boleh sama-sama kita putar kembali sedikit videonya. Kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan baik-baik, ini adalah yang ditakutkan ya. Dan kadang-kadang memang dengan pemikiran kita mungkin ini kan area luar rumah ya, sepertinya jendela area luar ya. Nah, itu seperti ada, itu adalah bayangan tipis yang bisa jadi terjadi pergerakan cahaya, entah itu mungkin ada kendaraan lewat, bisa jadi seperti itu juga ya. Iya, aku bilang ini rekayasa bukan karena aku ngelihat kok hantunya gitu sih, bukan. Karena emang aku nggak ngelihat itu sebagai hantu juga, jadi aku nggak tahu itu apa, yang jelas itu bukan hantu gitu. Oke, jadi mungkin lebih spesifik kita bilang rekayasa ini dalam pengertian adalah sebenarnya tidak ada makhluk apapun di dalam video tersebut, tapi hal yang beredar di social media adalah itu video yang menampakkan keberadaan. Iya kan? Oke. Nah, saya sendiri pernah nggak, nih sedikit penasaran, pernah ngerekam? Pernah. Apa? Sosok apa yang Jadi waktu itu aku terakhir syuting itu di Ramadan kemarin, itu aku kira-kira jam 3 Subuh? Subuh. Ya. Jam 3 subuh. Terus anak aku kebetulan yang perempuan ikut nikah, yang kecil, dan dia lagi main sama teman-temannya di dekat monitor. Gitu. Aku yang, Keisha kok Keisha belum tidur jam segini, aku bikin Insta story. Keisha kok belum tidur jam segini nak, gitu, nemenin bunda syutingnya. Tiba-tiba tuh di antara teman-teman talent, itu ada sosok bayangan yang dari gini, tiba-tiba dia masuk gini, gitu. Ya kan? Dan aku itu baru ngehnya setelah teman-teman aku DM. Gitu. Setelah diposting, dan kemudian teman-teman aku nge-DM. Terus karena mereka itu berusaha untuk di zoom, karena kan aku kan posting aja gitu kan. Pas aku lihat juga, iya ya, terus pas aku mencerna kembali hari itu, ya memang cuma teman-teman talent doang yang ada di situ gitu, tidak ada orang lain gitu. Jadi kan aku tahu, karena kan aku siapa saja. Gitu. Tapi ya sosok itu adalah sosok bayangan yang tiba-tiba tuh kayak gitu, cowok pakai baju kotak-kotak. Aku ingat banget pakai baju kotak-kotak, pakai topi, kayak cuman sekilas pas aku ngambil si Keisha itu dia tiba-tiba kayak masuk lewat di belakang. Kadang-kadang itu yang terjadi ya sebenarnya. Makanya ngeri malah kadang-kadang ketidaksengajaan itu yang bisa merekam keberadaan mereka gitu kan ya. Dan yang pastinya juga memang kadang-kadang saat ini kita harus lebih aware juga terhadap keberadaan video-video yang beredar di social media. Apakah ini sekedar video rekayasa atau video buatan atau video yang tidak sengaja, atau adalah video yang nyata menggambarkan keberadaan makhluk tak kasat mata itu. Dan saat ini juga saya akan mengajak teman misteri di rumah, Tasya, Ervan dan juga Sesi untuk menyaksikan video yang kedua. Males banget. Ini kaca di baliknya.
ada sosok lain. Ervan, bagaimana? Editan sih. Editan. Tasya? Karena terlalu jelas ya. Iya, antara editan atau itu justru di belakangnya foto. Dia memakai baju yang sama. Hanya seperti kesannya cermin. Pantulan, iya. Oke. Atau mungkin anak kembar iseng. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau mungkin kayak Sesi dan Sesa pada dulu gitu ya bisa berbalikan pura-pura ya. Iya, bisa Seperti itu. jadi. Bisa jadi seperti itu ya. Adik kakak yang mukanya juga mirip bisa dipergunakan seperti itu. Bisa. Sering itu. Dan memang akhirnya ini yang terjadi di sosial media. Kita harus lebih waspada dengan keberadaan video-video yang mengatasnamakan keberadaan makhluk-makhluk kasat mata ya. Iya, Dan Sesi, tapi ada satu pertanyaan. Rasa takut kamu gitu ya terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata. Karena kebetulan tadi juga saya melihat ada kaca dan di video ini juga kaca. Saya ada sedikit rasa penasaran, terutama ketika tadi di awal mengatakan spion mobil pasti saya tutup karena saya takut. Ada pengalaman misteri kah ketika kamu berkaca sempat sosok yang kamu lihat mungkin? Jangan sampai sih Kak, cuman maksudnya aku menghindari itu aja gitu. Kadang spion kiri kanan Sebisa depan mungkin kalau bisa tinggal dilihat juga ya kalau bisa aku ya. nggak lihat juga. Meskipun itu penting dalam berkendara ya. Iya benar. Jadi aku tuh memang menghindari banget hal-hal yang aku udah ngerasa kayak, duh kayaknya di jalan nggak enak deh. Oke. Tapi merasakan itu, maksudnya ketika Ngerasa, Kak. Ya karena memang kamu sensitif, jadi ketika kamu melewati daerah-daerah tertentu pun juga kamu Aku udah tahu pernah punya sebenarnya. pengalaman itu juga terakhir itu di bulan Ramadan juga. Iya. Jadi aku itu kalau pulang syuting pagi itu kan kita banyak MTM ya, makanan tengah malam yang akhirnya nggak dimakan gitu Iya. kan. Nah aku tuh sering banget bawa pulang. Kalau di lokasi Cibubur itu sepanjang jalan itu banyak banget saudara-saudara kita yang menunggu Iya, gitu kan. betul. Nah akhirnya aku suka kasih tuh Kak gitu. Iya. Nah di persimpangan jalan mau masuk tol sama ke arah Cibubur Iya. itu di tengah-tengah Kak. Itu makanan aku tinggal satu yang tadinya aku pikir buat aku sahur deh sampai rumah nih nggak keburu nih gitu. Itu dari aku belokan Taman Bunga, itu dari jauh nih pas di pertigaan sini nih itu udah cahaya terang banget gitu. Aku lewat nih Kak. Aku pikir biasa aja nih nggak ada yang bisa aku kasih, udah satu buat aku aja gitu. Udah nih Kak aku lewat, begitu aku lewat si cahaya terang ini tuh kayak manggil yang terang banget ya. Gitu. Terus aku mundur Kak di tengah-tengah tol gini udah mau masuk, aku tuh mundur karena sepi jam 3:30 aku ingat banget. Aku mundur, terus aku buka kaca dengan pedenya aku, terus aku gini, kakek. Kek, aku punya makanan, aku bilang. Terus datanglah kakek-kakek ini dengan baju yang bersih banget, terus bawa kantong itu ya, kantong sampah itu yang bersih, pokoknya bersih banget Kak. Aku ingat banget, ini terakhir yang aku ngerasain itu bersih banget. Terus aku kayak ini ya buat makan, aku bilang. Terus dia tuh cuman yang senyum sama aku yang gitu Kak. Itu aku ngerasain banget dan aku nggak berpikir itu siapa, aku nggak berpikir Kak, nggak. Aku cuman ngasih, begitu aku jalan, aku masuk tol, aku baru gini. Allah. Apa itu tadi? Tasya apa? Iya, ya seperti tadi ya, itu gangguan-gangguan. Udah stop. Gak ada yang ganggu-ganggu gitu ya. Berusaha untuk berkomunikasi. Iya. Mencari perhatian. Iya, ini aku dari tadi ngeliatin Mbak yang paling ujung, paling belakang. Hati-hati ya kamu ya. Hati-hati. Iya kamu. Kamu hati-hati, kamu gampang banget kena. Oke. Baik, fokus ya.